Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran daring PPKN kelas 11. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia, yang terdiri dari 3 sub pokok bahasan. Pada bab ini Anda akan diajak untuk menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan Anda mengetahui dan memahami peran, tugas, dan kewenangan dari setiap lembaga penegak hukum. Selain itu, Anda juga harus bisa mengkritisi setiap peran dari lembaga penegak hukum dan menampilkan sikap perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Pada subbab ini terdiri beberapa hal, yaitu A. Sistem hukum di Indonesia. Bagian pertama yaitu makna dan karakteristik hukum. Di dalam karakteristik hukum ini, seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hakikat suatu hukum merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum, dapat diperkirakan kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seorang pengendara kendaraan akan melewati. Kemudian di sebelah kiri atau kanan, pada saat lampu menyala merah, apakah pengendara akan berhenti atau jalan. Dengan demikian, bahwa peraturan lalu lintas tersebut sangat membantu kita dalam mengetahui kemana arah tersebut, sehingga keadaan menjadi aman, tertib, sesuai dengan aturan keselamatan dan sebagainya. Dari uraian di atas bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup, sehingga apapun hal tersebut sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuknya. Setiap pakar atau ahli memberikan pengertian hukum secara berbeda-beda, yang pada intinya bahwa pengertian tersebut mengacu pada peraturan-peraturan yang mengikat bagi semua orang untuk menjaga kehidupan yang adil dan damai. Seperti contoh pendapat Van Apeldoorn bahwa definisi hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin mengadakan sesuai kenyataan. Itu menurut Van Apeldoorn. Kan tetapi meskipun sulit merumuskan definisi tersebut, hukum terdapat beberapa unsur, yaitu sebagai berikut. A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan manusia. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah, larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Itulah ketentuan hukum, sehingga mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban
ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Itulah secara rinci mengenai tujuan hukum. Selanjutnya yaitu mengenai penggolongan hukum. Hukum diatur menurut aspek kehidupan manusia, mengingat bahwa kehidupan manusia sangat luas. Barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun lebih luas. Untuk itu maka dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian sebagai berikut, yaitu berdasarkan sumbernya. Hukum meliputi hukum undang-undang atau hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Kemudian penggolongan hukum selanjutnya berdasarkan tempat berlakunya, yaitu satu, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikuti dan mengikatnya pada suatu perjanjian tersebut atau traktat. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Berikutnya, bagian C, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi satu, hukum tertulis, yang terdiri atas hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan, misalnya KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Berikut yang B, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Berikut bagian yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak atau hidup yang diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu jus constitutum, yaitu atau hukum positif, hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Berikut yang kedua adalah jus constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada saat yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Kemudian E, berdasarkan cara mempertahankannya dibedakan menjadi satu, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Bagian kedua yaitu hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana atau KUHAP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Yang berikut F, berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa, yaitu hukum dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan mutlak, misalnya melakukan pembunuhan,
maka sanksi secara paksa wajib dilaksanakan. Kemudian yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang, lalu mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Yang G, berdasarkan wujudnya hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum objektif sering juga disebut hak. Kemudian penggolongan berdasarkan isinya. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian hukum publik terbagi menjadi beberapa, yaitu A. Hukum pidana, hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan memuat larangan dan sanksi. B. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. C. Hukum tata usaha negara atau administrasi, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. D. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas A. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Yang B. Hukum perniagaan atau gadang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian suatu perusahaan, dan sebagainya. Itulah penggolongan-penggolongan hukum menurut situasi yang berlaku pada saat sekarang maupun yang akan datang, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Demikianlah mengenai pengertian dinamika hukum tersebut. Selanjutnya, tugas kalian yaitu selain menuliskan hal-hal yang penting pada tayangan video di buku catatan, kemudian kalian mengerjakan tugas mencari pengertian hukum menurut para ahli. Mencari pengertian hukum menurut para ahli masing-masing 5. Kemudian dari pengertian tersebut persamaan dan perbedaannya di mana. Demikianlah itu tugas yang Anda lakukan. Berikut bagian yang keempat, tata hukum Indonesia. Pada mata pelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kalian pasti pernah mempelajari tata bahasa. Nah, hukum itu dikenal istilah tata hukum. Dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dibahas mengenai tata hukum, terutama tata hukum Indonesia. Sebagai suatu negara yang merdeka, NKRI mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Jadi sebagai contoh, bangsa Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dipaksakan oleh alat negara yang diberi kekuasaan. Sebagai contoh, hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan sebagai berikut. A. Proklamasi kemerdekaan. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian
Hal-hal tersebut juga tercantum di dalam dua hal yang mengandung sebagai berikut. A. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pada saat itu menetapkan tata hukum Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut yang tercantum bahwa tata hukum Indonesia di dalamnya. Kemudian selanjutnya mengenai ketentuan tersebut juga diatur dalam undang-undang yang disepakati antara rakyat yang diwakili oleh Dewan Pertimbangan Agung yang pada saat ini tidak ada tersebut, semuanya di-cover oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu yang mewakili semua ketentuan undang-undang maupun keputusan-keputusan lain. Jadi dalam persidangan tersebut untuk menentukan ketetapan hukum melalui undang-undang tersebut, kesepakatan antara DPR, rakyat yang diwakili DPR, kemudian disahkan menurut undang-undang pada saat persidangan tersebut. Demikianlah penjelasan mengenai submateri. Tugas kalian selain mencari pengertian hukum menurut para ahli, juga menuliskan hal-hal yang terpenting pada buku catatan.